Kementerian Pertahanan hari ini melakukan konferensi pers terkait kasus penyerangan Lapas Cebongan. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Risti Ayu dari depan gedung Kemenhan. Ya, Risti, apa selengkapnya yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan di sana? Ya, Ceril dan juga Indra, setidaknya ada 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro pada sore hari tadi di kantornya. Dan dalam 4 hal tersebut yang disampaikan Purnomo, yang utama diutarakan adalah kembali mengulas secara singkat peristiwa insiden penyerangan Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta yang berlangsung pada 23 Maret lalu, yang menewaskan 4 tahanan di Lapas Cebongan yang merupakan pindahan dari tahanan kepolisian setempat. Dan poin kedua yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro adalah mengakui adanya 11 pelaku dari insiden penyerangan Lapas Cebongan tersebut dilakukan oleh Satuan TNI Angkatan Darat yang saat ini sudah dipindahkan ke Semarang untuk menjalani penyidikan dan juga pengembangan kasus secara komprehensif untuk kemudian dibawa ke persidangan militer. Dan untuk 2 poin terakhir yang juga ditegaskan oleh Purnomo adalah bahwa dalam insiden penyerangan Lapas Cebongan ini nantinya akan dihadapkan pada peradilan militer karena subjek hukum dalam peristiwa ini adalah anggota TNI. Meski tidak dalam tugas ataupun dinas kemiliteran, namun memang sudah sepatutnya dilakukan dalam persidangan militer dan bukan peradilan umum. Dan Purnomo juga menjanjikan bahwa peradilan militer ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat ataupun publik diharapkan dapat mengikuti kasus ini dan tidak lagi terjadi spekulasi ataupun juga komentar-komentar yang menurut Purnomo saat ini sudah terlalu lebar atau di luar batas peristiwa insiden penyerangan Lapas Cebongan. Dan untuk poin selanjutnya adalah Purnomo Yuskiantoro menanggapi adanya usulan dari sejumlah pihak yang merekomendasikan dibentuknya Dewan Kehormatan Militer, dan menurut Kementerian Pertahanan ini tidak diperlukan dibentuk Dewan Kehormatan Militer karena tindak pidana ini dilakukan oleh tentara dan dilakukan secara spontanitas, tidak ada atau tidak di bawah komando dari pimpinan atau secara terencana. Sehingga dengan demikian juga diikuti bahwa tidak ada peradilan HAM maksud kami, karena tidak ada indikasi adanya pelanggaran HAM. Karena menurut Purnomo, pelanggaran HAM dikatakan pelanggaran HAM apabila pembunuhan dilakukan secara menyeluruh atas sebuah etnis ataupun kumpulan kelompok masyarakat yang dilakukan berdasarkan komando dari pimpinan ataupun secara sistematis. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Pertahanan Purnomo Yuskiantoro. Jadi kami mengambil sikap tidak perlu untuk kemudian diadakan undang-undang pengadilan HAM bahwa ini dianggap sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa terjadi kalau itu genocide, penghilangan nyawa atau penghilangan satu ras, penghilangan etnik yang secara menyeluruh. Satu, kedua, itu dilakukan walaupun satu saja meninggal, tapi kalau itu dilakukan secara sistematik sebagai satu kebijakan pimpinan, itu bisa sebagai satu hal yang kita masukkan di dalam pengadilan HAM. Tetapi dalam kasus Cebongan ini kami tidak sependapat, kami tidak setuju dan tidak perlu dilakukan. Dan tadi dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan Purnomo juga menegaskan bahwa 11 pelaku ini ada kemungkinan menghadapi sanksi yang lebih berat ketimbang dari atau menghadapi dalam peradilan umum karena akan didakwa menggunakan 3 poin, yakni selain akan dikenakan dakwaan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pelaku juga akan dikenakan dakwaan atas KUHP militer dan juga hukum disiplin militer dengan sanksi terberatnya adalah pencopotan jabatan secara tidak hormat ataupun juga penurunan pangkat kemiliteran yang ini tidak dimungkinkan dilakukan dalam peradilan umum. Untuk sementara demikian.